Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih mempersiapkan formula upah minimum Provinsi UMP 2023 yang rencananya akan diumumkan pada tanggal 21 November 2022 mendatang. Hal tersebut merupakan agenda tahunan setiap akhir tahun. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Sulawesi Selatan, Ardiles Sagaf mengatakan pihaknya masih menunggu data Kementerian Ketenagakerjaan terkait mekanisme dan penetapan UMP 2023. Pasalnya penetapan UMP itu mengacu pada data yang diterbitkan Kemenaker. Ardiles mengatakan kemungkinan data tersebut akan diterima sekitar tanggal 14 atau 16 November 2022. Setelah data diterima, barulah Dewan Pengupahan membahas formula UMP. Senada dengan Ardiles, anggota Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan dari DPP Apindo, Masur Rasak menjelaskan pembahasan UMP tahun-tahun sebelumnya selalu mengacu pada data yang dikeluarkan Kemenaker terkait data pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Data tersebut yang dijadikan sebagai dasar penetapan UMP tahun 2023. Sampailah kamu di podcast Tinggal Nama Season 4 edisi spesial Hari Pahlawan. Dengarkan kisah para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan rasakan semangat membara mereka. Persembahan Media Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Saat semuanya sudah terlambat. Balai Karantina Pertanian Palembang, Sumatera Selatan tugas vaksin penyakit mulut dan kuku PMK memastikan semua hewan ternak yang telah divaksin lengkap dan dipasang tanda pengenal pada bagian telinga atau ear tag untuk memudahkan pengawasan. Kepala Balai Karantina Pertanian Palembang Azhar mengatakan untuk memastikan petugas vaksin PMK memasang ear tag pada sapi, kambing, dan hewan ternak yang rawan terinfeksi penyakit mulut dan kuku, kami berharap dukungan Dinas Pertanian di masing-masing kabupaten kota dalam provinsi ini membantu melakukan pendampingan di lapangan. Menurut Azhar, pemasangan tanda pada hewan ternak yang telah divaksin bisa memudahkan petugas Balai Karantina Pertanian melakukan pengawasan lalu lintas hewan ternak antar kabupaten kota dan antar provinsi. Pencegahan penularan PMK pada hewan ternak cukup efektif dengan cara memberikan vaksin lengkap atau 2 dosis dan pengawasan lalu lintas antar wilayah. Jika hewan ternak yang telah divaksin dan dipasang ear tag ketika dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dapat memudahkan petugas karantina meloloskan lalu lintasnya tanpa harus melakukan pemeriksaan secara ketat karena yakin aman dari PMK. Azhar menjelaskan petugasnya terus berupaya mengawasi secara ketat lalu lintas hewan ternak untuk mempertahankan status wilayah Sumsel sekarang ini bebas penyakit mulut dan kuku. Pengawasan ketat lalu lintas hewan ternak yang dilakukan selama ini cukup efektif sehingga perlu dilakukan lebih intensif. Pemkot Surabaya menuntaskan penyaluran bantuan langsung tunai BLT dampak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM kepada 22.327 pengemudi ojek online, pengemudi angkutan kota, pengemudi bus kota, dan pengemudi taksi di Surabaya yang disalurkan sejak 8 November hingga 15 Desember 2022. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa bantuan ini berasal dari alokasi belanja wajib 2% yang bersumber dari dana transfer umum DPU yang diberikan selama 2 bulan dengan nominal per bulan Rp200.000 untuk setiap orang sehingga total Rp400.000 per orang. Pemkot Surabaya mengalokasikan bantuan sosial Rp8,9 miliar untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM yang berasal dari alokasi belanja wajib 2% dari dana transfer umum. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara malam ini.